Sindiran halus pelatih Irak tapi dapat dijadikan motivasi. Sementara Sintayong berucap tidak ada tempat untuk mundur, harus lebih bekerja keras. Nasib timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan ditentukan saat melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Meski diunggulkan di atas kertas, pelatih Sintayong tidak mau menganggap remeh. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Irak dengan skor 0-2. Gagal meraup poin menjadikan partai pamungkas di grup F kontra Filipina sangat penting. Indonesia wajib menang untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Saya akan mempersiapkan tim ini untuk menjadi lebih baik. Tidak ada tempat lagi buat kita mundur, kita harus bekerja keras lebih, kata Sintayong dalam konferensi pers usai laga. Memang saya juga tidak menganggap tim Filipina mudah. Para pemain kita harus bekerja keras. Di lain sisi, bek sayap kiri timnas Indonesia, Saina Patinama menegaskan skuad Garuda telah bermain baik saat kalah 0-2 dari Irak. Menurut bek klub Liga Belgia, KAS Open itu, timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan bahkan membuat banyak peluang di babak pertama. Di babak pertama, kami membuat banyak peluang untuk mencetak gol. Tapi sayangnya, kami gagal untuk memanfaatkannya, tambah Patinama. Kabar baiknya pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mendapat tambahan amunisi baru melawan Filipina. Dua pemain tersebut adalah Jay Itzes dan Calvin Verdonk yang pada laga kontra Irak tidak bermain. Jay Itzes sebenarnya sudah duduk di bangku cadangan saat Indonesia bertemu Irak. Akan tetapi Sintayong tidak menurunkan bek berusia 23 tahun tersebut karena baru tiba di tanah air pada hari pertandingan. Sementara itu, STY juga sudah bisa memainkan Calvin Verdonk yang sudah mendapat persetujuan FIFA. Kepastian soal bisa dimainkannya Calvin Verdonk disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tapi saya pastikan Verdonk sudah siap bertanding saat melawan Filipina, ujar Erick. Di luar terkait tenis, Erick Thohir juga berikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia usai kalah dari timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir pun menenangkan Hernando dan memberikan semangat. Gak ada salah-salahan ya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir kemudian ingatkan skuad Garuda agar tetap menjaga kekompakan. Jangan salah-salahan, we rise as a team, we fall as a team. Kita jatuh bersama, kita bangkit bersama, ujar Erick Thohir. Next, sindiran halus pelatih Irak, namun bisa dijadikan motivasi. Setelah pertandingan, pelatih Irak Jesus Casas mengucapkan terima kasih. Ia juga mendoakan timnas Indonesia bisa lolos. Terima kasih, semoga kalian lolos, ujar Jesus Casas. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan tidak ingin bertemu timnas Indonesia lagi jika lolos ke babak berikutnya. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya kalau lolos ronde berikutnya, tetapi semoga lolos, kata Jesus Casas. Jangan sampai kita satu grup lagi, ujarnya. Diketahui sebelumnya Indonesia dengan Irak sudah bertemu 3 kali dalam periode 7 bulan. Hasilnya Irak menang 5-1 pada leg pertama grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian bertemu lagi di Piala Asia 2023. Hasilnya tim berjulukan Singa Mesopotamia menang dengan skor 3-1. Terbaru Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 2-0. Kabar buruknya, kekalahan dari Irak, ranking FIFA timnas Indonesia dilewati timnas Malaysia. Mengutip dari laman footballstripranking.com, kekalahan 0-2 dari Irak membuat timnas Indonesia kehilangan 5,7 poin di ranking FIFA. Akibatnya perolehan angka timnas Indonesia merosot dari 1102.7 menjadi 1097 poin. Alhasil timnas Indonesia harus turun 2 peringkat dari posisi 134 ke 136 dunia. Sementara timnas Malaysia asuhan Kim Pen-gon mendapatkan tambahan 2,81 poin setelah menahan tim peringkat 100 dunia Kirgistan dengan skor 1-1. Saat ini perolehan angka timnas Malaysia di ranking FIFA menjadi 1097,35 poin. Skuad Harimau Malaya pun naik 3 posisi dari peringkat 138 ke 135 dunia. Meski begitu, Malaysia takkan lama-lama berada di atas timnas Indonesia. Skuad Garuda berpotensi menyelip ranking FIFA Malaysia lagi, kelar matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di matchday pamungkas yang berlangsung Selasa 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Sementara di laga lain, Malaysia akan kedatangan Taiwan. Jika menang atas Filipina, timnas Indonesia bakal meraup tambahan 11,72 poin.
Alhasil, poin timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1108,72 angka. Sementara Malaysia kemenangan atas Taiwan menghasilkan 10.29 poin. Poin Malaysia di ranking FIFA pun menjadi 1107,64 angka, masih kalah dari timnas Indonesia.